Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustadz Ustadzah yang dimuliakan Allah, anak-anak MIT Bakti Ibu yang insya Allah selalu dicintai Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah berharap semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Anak-anak, Ustadzah yakin ya, semua pasti merindukan teman-teman kalian. Merindukan bisa beraktivitas, bermain, belajar di sekolah seperti tahun-tahun kemarin. Kalian merindukan bermain dengan teman-teman ya, karena beda rasanya kalau bertemu lewat aplikasi Zoom dengan bertemu dengan secara langsung. Mari ya kita rajin berdoa selalu agar pandemi ini segera berlalu. Dan semoga Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Anak-anak, Ustadzah yakin ya yang kelas 3 sampai kelas 6 sudah kenal dengan teman sekelasnya, sudah kenal dengan teman-teman satu jenjangnya, mungkin dengan kakak kelas, adik kelas, tetapi untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 tentu berbeda keadaannya. Yang kelas 1 baru bertemu 2 minggu ini. Yang kelas 2 meskipun sudah terdaftar sebagai siswa MIT Bakti Ibu, belum pernah sama sekali berjumpa secara langsung dengan teman-temannya. Hanya bersapa ketika ada pembelajaran. Hari ini Ustadzah akan menyampaikan tentang adab ya, tentang cara berteman menurut Islam. Apa saja itu? Yuk simak. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Dalam ajaran Islam, memberi dan mengucapkan salam adalah salah satu kewajiban manusia di antara sesama muslim. Mengucapkan salam kepada orang lain merupakan adab pergaulan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dianggap beriman sehingga kamu saling cinta mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu yang apabila kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan berkasih kasihan? Maka mereka menjawab, apa itu ya Rasulullah? Rasul berkata, ucapkan salam di antara sesama kamu. Jadi salamnya dalam muslim adalah Assalamualaikum, bukan hai bro, hai, halo. Boleh ya ditambahkan itu, tetapi yang utama jangan lupa Assalamualaikum. Itu salam kita. Karena salam itu mengandung doa. Semoga keselamatan, keberkahan kepadamu. Kemudian yang kedua, memilih teman bergaul. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain. Kita pasti pingin agar kita menjadi orang yang baik. Tentunya kita harus punya teman yang baik pula. Karena siapa yang menjadi teman dekat pasti akan memberikan pengaruh baik dalam urusan agama maupun akhlak seseorang. Ingat ya, ketika kita dekat dengan pedagang minyak wangi, bau kita akan ikut harum. Tetapi kalau kita dekat dengan misalnya dekat dengan mungkin pedagang terasi, bau kita akan juga seperti terasi. Itulah ibaratnya ketika kita berteman dengan seseorang, kita akan ketularan dari teman kita. Kemudian yang ketiga, mencintai teman karena Allah. Islam adalah agama yang menyuruhkan cinta, silaturahmi, dan kasih sayang sesama manusia.
Islam juga melarang kita untuk meninggalkan saudaranya dalam iman. Maksudnya begini, ketika teman kita sedang berbuat salah, sedang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalkan teman kita sukanya mengganggu, atau mungkin kita tahu teman kita mencuri. Tugas kita sebagai teman adalah mengingatkan, bukan membiarkan. Itu adalah fungsinya teman. Kita saling mengingat-ingatkan. Kita berteman pengennya sampai ke surga nanti ya, insya Allah. Jadi kita harus menarik tangan saudara kita, menarik tangan teman kita ketika mereka berbuat salah. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong. Saling mentolong-menolong antara teman dalam hal kebaikan dan taqwa sangatlah dianjurkan. Ingat ya, sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Saat ini mungkin banyak dari saudara kita, banyak dari teman kita yang sedang terpapar COVID ya, dan akibatnya mereka tidak bisa bermain, tidak bisa membeli kebutuhan mereka seperti biasanya. Kita yang sehat, kalau kita punya rezeki, punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka, alangkah baiknya. Kita tahu teman kita sukanya misalnya roti coklat. Kita punya roti coklat. Allah akan suka ya ketika kita melihat kita memberikan roti coklat kita kepada teman kita, agar teman kita juga merasakan kebahagiaan karena dikirim sesuatu yang enak ya, sesuatu yang, dan insya Allah ketika teman kita senang, teman kita bahagia, Allah akan segera mengangkat penyakitnya. Nih. Kemudian yang kelima, saling menghormati hak teman. Selama bergaul dengan teman sebaya, hendaknya memperlakukan dengan baik dan saling menghormati hak-haknya. Haknya itu apa saja sih? Ada 5 hak seorang muslim, yaitu ketika diberi salam, menjawab salam. Ketika sakit, ditengok ya. Kalau sekarang sakit tidak boleh ditengok, tetapi ketika mengirimi makanan itu boleh ya. Kemudian mengiringi jenazahnya, dan mendatangi undangannya, dan mendoakan yang bersin. Demikian tadi ya, ada berteman menurut ajaran Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman kita, dan insya Allah kalau kita berteman berdasarkan ajaran Islam, berteman secara baik, kita akan bergandeng tangan bersama-sama menuju surganya Allah. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.